Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Nur Hasana, NIM U 2019-1125 dari kelas IAT 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait semantik di dalam Al-Quran. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang berurusan langsung atau menganalisis mengenai makna. Nah, di sini saya akan mengambil dua ayat di dalam Al-Quran untuk dianalisis semantiknya, yaitu yang pertama surah An-Nisa ayat 28, yang kedua yaitu surah Ar-Rum ayat 54. Dari dua ayat ini akan dianalisis lafadz dhaif. Di dalam Al-Quran ada istilah-istilah yang sama tetapi itu maknanya berbeda, dan ada istilah-istilah yang berbeda tetapi maknanya itu sama. Yang pertama yaitu surah An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan terhadapmu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, dari sini kata dhaif adalah sifat dari seorang lelaki yang lemah terhadap godaan wanita. Nah, kenapa begitu? Ibnu Asyur berkata, kenapa kok laki-laki lemah terhadap godaan wanita? Kok disimpulkan dhaif ini berarti seperti itu? Karena dilihat dari ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Nah, atau tentang pernikahan. Di ayat sebelumnya menjelaskan terkait meringankan mahar di dalam pernikahan. Jadi itu berhubungan langsung bahwa seorang laki-laki lemah terhadap godaan wanita. Ayat yang kedua yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Artinya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, dari lemah. Nah, kemudian dari lemah itu menjadi kuat, kemudian kembali lagi kepada lemah atau beruban. Nah, dia maha menghendaki atau sesuai dengan kehendaknya. Dia maha berkuasa. Dari ayat tersebut, kata dhaif di ayat Ar-Rum, di surah Ar-Rum ayat 54 ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam 3 fase, yaitu fase lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian lemah lagi. Nah, dari situ dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa arti dari dhaif tersebut di ayat ini adalah kelemahan manusia secara fisik. Kesimpulannya yaitu dari dua ayat tersebut, dua istilah yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda, yaitu kata dhaif. Nah, dhaif yang pertama di ayat surah An-Nisa ayat 28 bermakna kelemahan seorang laki-laki terhadap godaan wanita. Kemudian di surah Ar-Rum ayat 54 yaitu tentang kelemahan manusia secara fisik. Secara dasarnya dhaif itu artinya memang di kamus Al-Munawwir itu berarti kelemahan, tetapi di sini akan berbeda konteks ketika dilihat dari dua ayat ini. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.